Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan unboxing printer Epson L3210. Jadi printer ini seri printer dari Epson yang memiliki fitur scan, fotokopi, dan print yang paling murah. Di bawahnya lagi ada, cuman dia nggak ada scan fotokopinya, hanya print only. Dan ini printer yang kita unboxing yaitu printer Epson L3210, dimana di printer ini sudah memiliki fitur bisa ngeprint, bisa scan, dan bisa fotokopi. Dan kertas yang bisa dipakai nggak bisa kertas panjang, atau di bagian scan fotokopi itu nggak bisa men-scan printer panjang, kertas panjang, hanya bisa kertas A4 seperti itu. Langsung maklum ya, kita ini printer yang paling murah Epson yang bisa scan fotokopi. Di atasnya lagi masih ada, dan jelas sudah memiliki fitur lebih banyak, misal bisa wireless, bisa kertas panjang, dan bisa fax juga. Ini paling murah, kita unboxing dulu. Jadi begitu dibuka printernya, kelihatan itu dibuka semua juga. Kita akan readykan printer ini. Jadi gimana caranya biar bisa dipakai dan tidak akan salah dalam pemakaiannya. Setelah dibuka printernya, printer ini memiliki tinta 4 tinta: hitam, magenta, yellow, dan cyan. Untuk menghidupkan awal, atau misal baru beli printernya, jangan dihidupkan dulu printernya, biarkan tintanya diisi dahulu seperti itu. Isinya jangan sampai kebalik warnanya, jangan sampai tertukar, repot tulisannya kalau ketukar. Tuh, kita akan praktekin, kita isi warna hitam dulu. Yang pojok sebelah kiri itu warna hitam. Harusnya sih satu-satu ngisinya, cuman saya kurang kerjaan jadi langsung saya ngisi dua, hitam sama warna merah. Tuh, saya langsung ngisiin dua tabung sekalian, tak apa-apa, yang penting jangan sampai kepenuhan seperti itu. Sebenarnya tinta ini udah diukur sama si Epson, memang satu tabung, satu tinta itu udah terisinya penuhnya di printer itu, jadi nggak akan meluber sebenarnya. Cuman untuk jaga-jaga aja biar nggak sampai tinta beleak-leak kemana-mana. Tuh, hitam udah mulai ngisi. Dia di bawah tuh ada garis-garisnya, garis-garis batasnya. Kalau udah sampai ke garis paling atas, ya udah diangkat aja tintanya. Nah, hitam sudah, magenta sudah, tutup. Sekarang yellow sama cyan kita isi. Kalau kamu baru pertama beli, salah satu aja, hitam dulu udah penuh, baru yellow atau kuning. Setelah kuning selesai, baru magenta atau merah. Dia biar mempersingkat waktu, jadi saya langsung gabungin, langsung dua-dua. Ini printer ini udah lumayan irit, lumayan bagus menurut saya, meskipun harganya lumayan. Di online 2 juta lebih printer yang Epson L3210 nih. Dan kelebihannya ya banyak kelebihannya sih, karena tintanya udah nggak pakai suntik-suntik lagi, nggak pakai ketrik-ketrik lagi. Jadi kalau mau ngisi tinta tinggal beli tinta yang original, paling 90 ribuan atau di bawahnya, dan lu harus ngisi seperti itu, tinggal dicolokin itu aja kalau udah habis. Jangan sampai printernya kehabisan tinta seperti itu, biar untuk memperawet headnya. Nah, udah diisi semua tuh, udah diisi, ditutup, semua diberesin, botolnya semua ditutupin semua biar enggak tumpah tinta sisanya. Kemudian colokin kabel powernya di belakang. Setelah colokin, baru tekan tombol power. Nah, printer ini belum bisa dipakai ya men, lu harus ngikutin caranya seperti ini. Dia printer ini tintanya belum terisi, belum masuk ke head, jadi harus dilakukan secara manual. Ini biarkan lampu power berkedip-kedip dulu,
Seperti ini caranya biar nggak salah-salah lagi. Kalau langsung kamu pakai ya nggak ada hasilnya karena tintanya belum sampai ke head. Nah ini tombol segitiga ini atau tombol yang paling kanan sendiri Ya. nah tuh ditekan selama 5 detik untuk tintanya biar ngisi dari tabung ke headnya. Tekan aja 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja. Nah udah, dan ini proses pengisian tintanya ke head ini memakan waktu kira-kira 10 menitan, jadi video ini saya percepat biar nggak lama-lama karena ngisi tintanya lumayan sampai 10 menit. Di Epson yang lain kemungkinan juga sama melakukan hal kayak gini karena tintanya baru diisi seperti itu. Tapi kalau kamu beli di toko komputer ya sudah jadi. Kalau kamu beli sendiri di online printernya ya kayak gini, harus kamu lakukan kayak gini, jangan langsung dipakai. Dan selesai itu sudah berhenti lampu kedip-kedip yang warna oranye dan tombol power juga sudah berhenti berkedip. Jadi udah selesai. Kamu bisa matikan printernya, kemudian hidupkan lagi dan selesai. Berarti printer kamu sudah bisa dipakai, tinggal kamu pakai. Kamu bisa scan atau fotokopi warna, fotokopi hitam putih. Kamu bisa colokan ke laptop untuk bisa ngeprint. Tinggal colokin aja ke laptop, nanti laptopnya akan install sendiri drivernya kalau kamu pakai Windows 10 atau Windows 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.